Tapi kalau Silk Road dicari di mesin pencari biasa, dia nggak bakal muncul. Soalnya, situs ini bernama Dark Web. Ini bercerita tentang gimana media sosial atau internet bisa segitu mempengaruhi pola pikir anak. Dan gue realize seberapa berbahayanya itu kalau nggak ada perubahan sama sekali. Om Swastiastu. Dewasa ini, mungkin kita sudah dihubungkan dengan internet. Internet banyak digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudahan akses yang diberikan internet membuat kita mudah untuk mencari informasi dan berkomunikasi. Namun ketika kita tidak bijak dan bertanggung jawab untuk menggunakan internet, maka kita akan rentan terhadap kejahatan di media maya atau disebut dengan cybercrime. Oleh sebab itu, kami di sini akan mengupas tuntas tentang kejahatan di internet. Bersama saya, Imadira Mata Mandiri. Saya, Komang Kri Prasetya. Saya, Niputu Nita Paranyaswari. Selamat menyaksikan. Berdasarkan data BPS tahun 2023, anak di Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas sebanyak 79,5% sudah melek di internet. Dengan remaja menghabiskan rata-rata 8,5 jam per hari untuk melek di dunia maya. Sayangnya, di angka fantastis ini, BSSN mencatat lonjakan besar sekitar 85% kejahatan cyber, di mana media sosial dijadikan sarana untuk kejahatan seperti penipuan, cyberbullying, dan predator online. Itu sebabnya, baik kita di dunia maya maupun di dunia nyata, kita harus tetap berhati-hati. Mari selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis kejahatan yang ada di media sosial. Jenis-jenis kejahatan yang ada di media sosial. Berikut adalah kejahatan yang sering kali terjadi di media sosial. Yang pertama ada cyberbullying atau perundungan online. Cyberbullying adalah tindakan yang mengancam, mengganggu, serta menghina seseorang di media sosial. Menurut UNICEF, sekitar dari 1 dari 3 orang anak di Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Korban dari cyberbullying tersebut bisa merasa tertekan, depresi, dan juga bisa sampai bunuh diri. Yang kedua ada penipu online atau scam. Banyak penipu online yang berkedok hadiah, investasi palsu, dan juga jualan yang tidak jelas. Menurut data Kaspersky Lab, menyebut bahwa 56% pengguna internet di Indonesia pernah menerima penipu online. Oh ya, yang ketiga ada penyebaran hoax. Hoax adalah berita bohong yang sengaja disebarkan untuk mempengaruhi dan menipu orang lain. Kominfo mencatat bahwa pada tahun 2023 lebih dari 2.000 hoax beredar di media sosial, terutama tentang politik dan juga kesehatan. Nah, yang terakhir ada kejahatan seksual atau sextortion and predator online. Nah, pada masa sekarang banyak predator online yang memanfaatkan media sosial untuk mengincar anak-anak dan remaja. Menurut HPET Indonesia, 1 dari 7 anak menerima pesan yang tidak senonoh dari orang tidak dikenal. Nah, selanjutnya mari kita bahas cara menghindari kejahatan media sosial. Seperti yang kita ketahui, kita harus waspada agar tidak menjadi korban dari kejahatan media sosial tersebut. Berikut beberapa tipsnya. Nah, yang pertama, jangan bagikan data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau identitas privat. Serta yang kedua, verifikasi informasi. Sebelum kita membagikan informasi, kita perlu memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Tips yang ketiga, blokir dan laporkan akun yang mencurigakan, seperti akun yang tidak isi nama. Yang keempat, jangan asal klik link. Nah, itu merupakan salah satu motif dari pelaku agar korbannya terpancing. Yang terakhir, apabila Anda merasa seperti ada masalah di media sosial, Anda bisa bicara pada orang lebih dewasa, seperti orang tua, kakak kita, dan guru. Menggunakan media sosial memang menyenangkan, tapi kita tetap bijak saat menggunakan media sosial. Ketika kita tahu apa resikonya, jangan diikuti. Ketika kita tahu apa bahayanya, jangan dilakukan. Dengan kita mengetahui apa bahayanya dan bagaimana cara mengatasinya, maka kita akan tetap aman saat bersunjur di dalam media sosial. Nah, jadi sekian video kami hari ini. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.